sampai di sini. Saya disampaikan tadi Wakil Ketua Majelis Kuliah Masyarakat dari Pusat Muhammadiyah. Ketua Umum MUI itu tambahan Pak ya. Yang utamanya adalah Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Sebelumnya saya masih tablik sama dengan Pak Reza. Sekarang tinggal Pak Reza di sana, saya dimutasi ya. Dimutasi ke Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Ya, alhamdulillah saya dapat tantangan baru ya. Saya ini bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam usia yang relatif masih muda ya, dibanding Nabi Nuh ya. Dibanding Nabi Nuh nih. Nabi Nuh itu umurnya sudah hampir 1000 tahun. Saya ini baru 74 tahun. Ini kan berarti masih relatif muda dibanding dengan Nabi Nuh. Saya masih berikan Allah Ta'ala kesempatan untuk beraktivitas ya di Muhammadiyah, kemudian juga di MUI, baik di pusat maupun di DKI Jakarta. Ya, ini merupakan sebuah obat ya bagi para aktivis ya. Para aktivitas menjadi pengurus, menjadi jabatan itu merupakan sebuah obat ya. Dan itu merupakan sebuah energi yang mampu membangun kekuatan. Ya, saya ini sekalian, alhamdulillah walaupun saya sudah senior, saya masih terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah, insyaallah pada hidayah. Mudah-mudahan tahun ini saya selesai menyelesaikan S3 saya. Nanti tidak, kalau sekarang kan MSW Bu, MSI, Master Segala Ilmu ya. Tambah dengan PhD Bu, bukan PhD. Perjuangan hampir doktor gitu. Ya. Ini bagi saya cuma legacy saja untuk anak-anak muda untuk betul-betul memanfaatkan kesempatan menuntut ilmu pengetahuan, jangan sampai tua gitu. Nah, alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan Keluarga Besar Muhammadiyah cabang Parung. Ini satu kebahagiaan besar karena alhamdulillah saya ini berikan Allah Ta'ala kesempatan untuk bergerak berdakwah di Muhammadiyah ini sudah setengah abad gitu. Sudah setengah abad. Jadi tahun 73 sekarang sudah 2003. Jadi berarti 2023. Berarti saya sudah hampir setengah abad aktif di Muhammadiyah. Dan alhamdulillah tidak pernah absen gitu. Tidak pernah absen ya. Ya, jadi oleh itu saya berbahagia ketemu dengan bapak-bapak semua, ibu-ibu ya. Semoga kita ini tetap diberikan Allah SWT kekuatan ya. Kekuatan untuk selalu berusaha bergerak untuk menegakkan menjunjung tinggi Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya hari ini tampil agak beda dengan biasa ya. Orang Muhammadiyah biasanya pakai kayak bapak itu ada peci, ada apa namanya? Ini mix style namanya. Ya, mix style artinya style campuran. Gaya campuran ini. Dari gaya campuran itu ada udeng-udengnya, kemudian ada gamisnya dan ada jasnya. Gitu. Saya masih ingat itu foto bapak saya di Padang Serempuan waktu Konferensi Muhammadiyah cabang di Padang Serempuan sekitar tahun 40-an. Itu beliau pakainya aktivis Muhammadiyah waktu itu adalah pakai peci, pakai jas, pakai sarung, pakai dasi. Nah itu. Itu tadi di Padang Serempuan. Ya, jadi orang tua saya jadi guru di sana, di Benum namanya, dibenum oleh Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah untuk jadi guru di sana. Dan kemudian ada konferensi cabang, saya masih ada fotonya itu. Fotonya itu ada berpakaian apa ini? Ya itu betul-betul ya Muhammadiyah dianggap orang maju lah pakai dasi. Nah waktu itu dasi itu dianggap barang haram gitu. Tapi Muhammadiyah pakai jas, pakai dasi, pakai sarung dan pakai peci. Nah, sekarang kita kembali Pak, saya pakai gamis, pakai jas dan pakai ini. Dan ini Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai peci ini dulu. Jadi kita jangan merasa heran melihat orang pakai gamis dan heran juga pakai jas ya. Jadi kita boleh gaya campuran gitu. Jadi alhamdulillah ya. Ya, yang penting sekalian yang tidak boleh berubah itu adalah akidah kita, ideologi kita. Pada kesempatan musyawarah cabang ini saya ingin mengingat kita semua bahwa persyaratan kita ini dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu sudah jelaskan, tegaskan. Ya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tajdid dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi indikator Muhammadiyah itu kalau anggaran yang lama sebelum dirubah itu persyarikatan ini bernama Muhammadiyah adalah gerakan Islam
dakwah amar ma'ruf munkar, tajdid bersumber Al-Quran dan Sunnah. Paling tidak saya mengatakan indikator Muhammadiyah itu ada 5. Pertama perserikatan, yang kedua gerakan, dan ketiga dakwah amar ma'ruf munkar, yang keempat tajdid, dan yang kelima bersumber Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah indikator Muhammadiyah. Wa kafa bihadzi Muhammadiyah. Cukuplah dengan ini Muhammadiyah. Jadi kalau orang bertanya Muhammadiyah tidak perlu panjang-panjang. Tempuh saya kalau orang tanya, saya Muhammadiyah sejak dulu, sejak lahir Muhammadiyah. Tidak pakai kuda, itu bukan Muhammadiyah. Bukan itu indikator, itu salah satu. Ya. Oh saya tarawih saya seperti itu salah satu, bukan itu yang Muhammadiyah. Bukan, yang tidak Muhammadiyah juga banyak yang seperti. Jadi Muhammadiyah itu adalah pertama persyarikatan, kemudian gerakan, kemudian ketiga dakwah amar ma'ruf munkar, yang keempat tajdid, yang kelima bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa persyarikatan itu? Apa bedanya persyarikatan dengan perkumpulan dan sebagainya? Persyarikatan itu artinya dari semua banyak itu menjadi satu. Kalau saya contohkan, ibu-ibu misalnya pergi ke pasar membeli rempah-rempah, ada bawang, ada cabai, ada kelapa, ada macam-macam tuh, kunyit, apa tuh, juga jahe, kemudian ada daging, ada santan, itu semua adalah perkumpulan, persatuan rempah-rempah itu. Itu persatuan itu namanya, persatuan rempah-rempah. Kapan dia menjadi perkumpulan, kapan dia menjadi persyarikatan? Ketika semua itu sudah dicampur, santan sudah diperas, kemudian cabenya sudah digiling, kemudian semua sudah dijadikan bumbu, kemudian masuk ke dalam wajan, di situ dia masukkan semua, dan kemudian dimasukkan daging, maka dia menjadi rendang. Nah itu. Jadi persyarikatan bernama rendang. Nah, kalau masih misalnya yang masih daging masih mengatakan saya daging, santan juga mengaku saya santan, kemudian yang kunyit juga mengaku itu, cabai juga menyatakan saya yang pedas, itu belum lagi persyarikatan, itu masih perkumpulan. Ya. Oh kalau saya nggak jadi ini, ya, sayalah. Jadi Muhammadiyah ini bukan saya, kita. Jadi Muhammadiyah itu bagaimana kita menjadikan saya menjadi kita. Kita adalah Muhammadiyah. Ini milik kita, tanggung jawab kita, ya, dan merupakan tugas kita, ya, apa gitu semua. Jadi kita di Muhammadiyah ini tidak ada saya. Oh ini saya dulu nih, ini saya. Kalau masih ada sayanya, itu tidak Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu adalah kita. Ini tanggung jawab kita. Ini adalah merupakan ya pengorbanan kita. Ini adalah gerakan kita. Ini dakwah kita. Nah itu Pak. Jadi itu bedanya Pak, persyarikatan dengan perkumpulan. Kalau ada orang ngumpul-ngumpul banyak, kemudian tidak ada imamnya, tidak ada makmumnya, tidak ada imamah, tidak ada ghayah, tidak ada fikrah, tidak ada harakah, itu bukan perkumpulan namanya, bukan persyarikatan, itu namanya gerombolan. Itu namanya gerombolan. Ada orang ngumpul, orang lihat orang lihat jual obat, itu kan ngumpul itu. Tanya sama dia, siapa qiyadahnya, mana pemimpinnya, siapa imam? Nggak ada. Siapa makmum? Nggak ada. Ya. Siapa imamahnya kemana? Nggak ada. Gayahnya apa? Nggak ada. Harakahnya nggak ada. Itu namanya adalah gerombolan. Muhammadiyahnya adalah gerakan. Muhammadiyah adalah organisasi, kemudian persyarikatan. Jika itu ada qiyadahnya, ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, ada kepemimpinan, ada tujuan, ada gerakan. Itu yang Muhammadiyah. Iya. Jadi kalau Muhammadiyah itu sudah tidak ada itu lagi, berarti Muhammadiyah, oh saya ini ketua semua nih. Nggak begitu juga. Muhammadiyah berdasarkan gini, wah Muhammadiyah ini kan egaliter. Egalisme, kita egaliter, kolektif kolkia. Kolektif itu tetap saja ada pembagian tugas. Ada tugas dan tanggung jawab. Ada pemimpin yang kita pilih yang diutamakan. Kemudian ada yang semua mendukung. Walaupun tidak boleh ada pemain cadangan. Wakil itu kan ketua, saya wakil ketua, saya pemain cadangan, kalau ada ketua baru. Bukan. Tanggung jawab kita semua, cuma tugas dan fungsinya yang berbeda-beda. Tanggung jawabnya sama. Nah, coba. Jadi artinya ini organisasi. Oleh karena di Muhammadiyah ini kita berjamaah, kita berorganisasi, kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kita bentuk Muhammadiyah ini, kita masuk Muhammadiyah itu apa? Untuk kita sama-sama bekerja dan bersama. Kalau sekarang kita sama bekerja, tidak kerja sama, Pak, cukup kita masing-masing aja. Tak perlu ada Muhammadiyah.
Misalnya Majelis Tabligh kerja sendiri, ekonomi kerja sendiri, MPM kerja sendiri, Aisyah sendiri, Muhammadiyah sendiri. Kalau masing-masing sendiri, buat apa Muhammadiyah? Muhammadiyah itu justru kita masuk Muhammadiyah untuk bekerja sama, bukan hanya sama-sama kerja. Nah, ini yang pertama sekali. Jadi artinya apa? Di Muhammadiyah tidak ada saya, yang ada adalah kita. Ini tanggung jawab kita, ini hasil karya kita, ini perjuangan kita, ini pengorbanan kita, semua adalah kita. Tidak ada lagi saya. Nah, kalau saya tadi namanya perkumpulan perempah. Ya, cabai ngotong, kalau nggak saya, kalau nggak saya, enggak. Tidak ada. Karena saya ingin mengatakan kepada Bapak sekalian, tidak ada satupun kita ini yang boleh mengatakan saya yang paling berjasa di Muhammadiyah. Kenapa? Yang paling berjasa itu Jemadalan. Secara apa? Sunatullah. Kalau tidak ada sebab kita mendirikan Muhammadiyah, kita ini tidak ada ini. Alhamdulillah, tidak ada satupun. Tidak ada kita yang besarkan Muhammadiyah. Kita ini dibesarkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah besar. Kita menumpang dengan perahu yang besar, Mas kalian. Jangan ada yang, wah Muhammadiyah ini kalau bukan saya, enggak begini. Tidak ada cerita itu. Ya, ini Muhammadiyah ini sudah ada, sudah besar. Siapa saja yang masuk ke Muhammadiyah, dia akan jadi besar. Ketua PP Muhammadiyah tidak begitu. Mau Haidar kayak, mau siapa kayak, mau asal dia sudah masuk Muhammadiyah, dia jadi ketua Muhammadiyah, dia jadi besar. Kenapa? Muhammadiyah itu sudah besar, gitu sekalian. Nah, ini barangkali yang perlu kita pahami dulu perserikatan indikator pertama. Ya. Dan indikator kedua Muhammadiyah itu gerakan. Gerakan itu apa? Muhammadiyah itu selalu bekerja, selalu bikin inisiatif, selalu bikin pergerakan. Ada program-program, ada inovatif, ada inovasi-inovasi. Muhammadiyah itu tidak pernah apa? Tidak pernah diam. Kalau sudah diam, dia bukan Muhammadiyah lagi. Itu namanya diaman, bukan gerakan. Muhammadiyah itu bekerja. Faidah farag tafansabu ila rabbika. Selesai yang satu kerjakan yang lain. Makanya Muhammadiyah sekalian tidak aneh kalau Muhammadiyah itu banyak masalah. Kenapa? Karena tidak bekerja. Kalau tidak kerja ya masalahnya satu aja, tidak kerja itu aja. Tidak aneh juga kalau ada aktivis Muhammadiyah yang aktif Muhammadiyah itu banyak salahnya dibanding yang tidak aktif. Tidak aktif salahnya satu aja Pak, tidak aktif itu aja salahnya. Kalau yang aktif salahnya banyak. Maka oleh itu menjadi pimpinan dia harus siap untuk disalahkan dan siap menghadapi masalah. Nah itu Pak. Kalau misalnya jadi mau jadi pimpinan dia tidak ada masalah, wah saya punya ada masalah, tidak bisa. Dulu di kampung saya ada Pak Anwar namanya. Pak Anwar itu bekas sekda di Kabupaten Pasaman. Kemudian setelah dia pensiun kita pilih jadi ketua pimpinan Muhammadiyah. Maka dia hitunglah, dia inventarisir itu. Ada 35 masalah yang harus dihadapi. Ketika dia baru jadi ketua. 5 tahun kemudian dia hitung lagi. Jadi 53 Pak. Jadi artinya apa? Muhammadiyah itu semakin diurus semakin banyak masalahnya. Coba ibu-ibu ini. Ibu-ibu bikin ranting. Bikin program. Sepakat. Apa? Bikin TK. Ini masalah ini. Mulai masalah. Di mana mau didirikan? Perlu ada tanah. Pak mungkin TK dibuat digantung di Bangkalan Pak, kan mungkin. Iya, kita bikin TK dibuat digantung di Pohon Mangga, tidak bisa. Masalahnya apa? Tanah. Oh cari tanah dulu. Nah, tanah, cari tanah. Ada orang mau jual tanah, dan wakaf tapi jual. Ada lagi masalahnya apa? Dengan apa mau dibayar? Nah, masalah lagi. Setelah itu dicarilah, dikumpul wakaf macam-macam, dapat tanah. Apa lagi masalah? Apa mungkin anak-anak suruh belajar di tanah saja tidak ada bangunan, tidak bisa bangunannya, dibikin bangunan lagi. Selesai bangunan, apa salahnya? Mebelnya gimana? Selesai mebelnya masalahnya apa? Gurunya siapa? Tidak dapat gurunya, gajinya bagaimana? Jadi kalau kita Pak, kalau kita ngurusin Muhammadiyah, ngurusin Aisyah, itu akan selalu berhadapan dengan masalah. Orang yang jadi pimpinan Muhammadiyah harus siap menghadapi masalah. Kalau tidak siap tidak usah itu pimpinan. Ya, berhenti aja dari sekarang, selesai itu. Saya agak kasar gitu, tapi lembut sebetulnya. Itu Pak. Jadi menghadapi ini. Makanya ada teman saya ini sekilas gue aja. Ada saya dulu pernah khurut Pak. Saya pernah khurut fisbillah, insyaallah. Itu di jemaah tabligh. Tadi kan majelis tabligh Pak. Saya pernah ikut bersama-sama kawan dengan jemaah tabligh khurut fisbillah 3 hari. Ada teman saya tanya sama dia, Bapak tahu nggak Pak Haji, apa bedanya Muhammadiyah dengan jemaah tabligh? Nggak tahu Pak Haji, bedanya itu
di Jamaah Tabligh banyak masya Allahnya. Di Muhammadiyah banyak masalahnya saya. Kenapa? Di Jamaah Tabligh itu dia jalan-jalan dari satu kampung ke kampung lain, satu kota ke kota lain, satu negara ke negara lain. Maka dia banyak yang apa? Dia pergi ke Malang, dia lihat ada unit semua dia Malang. Kampus yang masya Allah. Ada masjid besar kayak masya Allah. Pergi ke Surakarta Solo, ada kampus yang hebat di sana, kampus terpadu, masya Allah. Pergi ke Yogyakarta, masya Allah. Kemana-mana, masya Allah. Kalau kita jalan-jalan banyak masya Allah. Tapi kalau kita bekerja banyak masalah, gitu Pak. Nah, jadi harus siap menghadapi masalah. Ini gerakan Pak. Ini gerakan. Orang yang bisa menjadi pemimpin itu orang yang punya semangat gerakan. Orang yang punya semangat tiduran tidak bisa Pak, semangat dudukan tidak bisa. Ya, semangat gerakan. Orang yang dalam kepalanya itu ada tulisan Muhammadiyah. Di hatimu ada Muhammadiyah. Sehingga kalau perlu tanya, apakah ada Muhammadiyah di hatimu? Ada. Oh gitu Pak. Ini model NPM nih Pak. Kokam juga gitu ya. Kokam juga dia. Ada Muhammadiyah di hatimu? Ada. Itu iya gitu Pak. Tapi orang Muhammadiyah hendak ada, dia ustaz semua kan. Jarang yang pakai ada itu main anak-anak itu katanya. Kami di MPM Pak, itu kemarin Kenas. Itu suruh tanya tuh, adakah MPM di hatimu? Ada. Gitu. Jadi harus ada Pak. Kalau orang Muhammadiyah tidak ada di otaknya itu kata-kata Muhammadiyah, tidak ada di hatinya itu Muhammadiyah, ini calon pengkhianat Muhammadiyah ini. Oh biar sana, tak apa-apa. Ini mengaji dengan orang Muhammadiyah nih Pak. Tak apa-apa Pak ya. Ya pengkhianat. Coba Pak bayangkan, 5 tahun tidak aktif, merasa tidak berdosa. Itu pengkhianatan yang luar biasa. Zulmun la yantahi. Dosa yang tidak putus-putus. Kalau mau aktif Pak, kalau tidak bisa, tidak ada mungkin, tidak usah dipilih Pak. Bikin dosa itu. Itu namanya ismun jariyah namanya itu. Bukan sedekah jariyah. Itu dosa yang mengalir terus. Saya rasa ini yang penting Pak saya sampaikan kajian ini di Musya ini. Biar apa? Biar yang mau jadi pimpin itu berpikir, saya mau jadi pimpin muda apa enggak? Kalau saya mau jadi saya harus semangat. Kalau enggak, saya enggak mau calonkan. Nanti ditanya waktu pelantikan, bersediakah Anda untuk dilantik di Muhammadiyah? Bersedia. Ya. Tapi intinya kadang 150, 200 orang dilantik di majelisnya, yang aktif cuma 3 orang. Ketua, sekretaris, bendahara. Yang lainnya asalkan wakilnya. Nah, itu. Ini Pak. Ini Muhammadiyah itu gerakan. Kalau ada yang tersinggung nggak apa-apa. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tersinggung dengan pengajian saya ini bagus itu. Tandanya masih ada rasa itu. Masih ada perasaan. Kalau ada orang yang sakit, disinggung tidak sakit itu namanya udah kebal itu. Itu ada harapan diamputasi. Jadi kalau ada yang tersinggung, wah ini Ustadz ini keras betul pengajiannya ini. Enggak apa-apa kalau tersinggung. Itu alhamdulillah masih ada perasaan. Kalau enggak itu harus diamputasi itu ya. Jadi Muhammad ini gerakan. Jadi apa yang digerakkan Islam? Muhammad ini menggerakkan Islam. Apapun yang digerakkan dia adalah menggerakkan Islam. Kenapa? Karena misi kita adalah menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah itu katanya Pak Ridha itu sebenar-benar. Ya, matondang itu ya, yang punya barang itu, yang benar-benarnya. Maka kita menegakkan juga agama Islam. Maka kita gerakan Islam, bukan yang lain, bukan gerakan politik, bukan gerakan ekonomi, bukan gerakan pendidikan. Semua itu kita lakukan untuk menegakkan Islam. Ini Pak yang perlu Pak. Karena ini tidak dikaji-kaji Pak. Ini kadang-kadang tergerus Pak. Ya, militansi ideologi kita semuanya tergerus. Kita kadang-kadang berpolitik untuk politik, berekonomi untuk ekonomi, pendidikan untuk pendidikan. Bukan, tidak berorientasi kepada visi gerakan yang kita ingin lakukan. Ya Pak. Jadi artinya gerakan Islam. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu menurut Pak Amir Rais dulu, waktu saya tahun 68 menjadi peserta Rakernas Tabligh di Yogyakarta, beliau merumuskan dengan sederhana. Dakwah itu adalah proses rekonstruksi sosial. Membangun satu masyarakat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
proses rekonstruksi, membangun. Bagaimana kita bisa menuju ke masjid Islam yang sebenar-benarnya itu? Apa mungkin ujuk-ujuk serta-merta langsung dengan Muhammadiyah langsung masuk Islam? Tidak bisa. Ada proses, ada perjuangan yang kita lakukan. Nah ini yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita baca ayatnya, wa takum minkum ummatun yad'una khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikal muflihun, itu jelas ada. Itu sekarang kita baru dakwah, Pak. Dakwah ila khair, ngajak mari. Tapi sekarang ini ya'muru bil ma'ruf, amar ma'ruf. Ya'muru itu dari amara, Pak. Amara ya'muru, orangnya amir, jamaknya umara. Harus ada kekuatan kita untuk menegakkan kema'rufan itu. Begitu juga mencegah yang munkar, harus ada kekuatan, ada kekuasaan kita. Oleh karena itu Muhammadiyah juga dalam rumah hidup saya warga Muhammadiyah, dalam hidup berbangsa dikatakan warga Muhammadiyah harus proaktif dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kita tidak boleh jadi penonton karena kita adalah warga, kita adalah pemilik bangsa ini, dan stakeholder bangsa ini. Oleh karena itu Muhammadiyah harus ikut aktif, ambil bagian dan membangun bangsa dan negara ini. Itu Pak. Itu amar ma'ruf. Cuma saja Muhammadiyah ini ada pakemnya. Menegakkan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, mencegah yang munkar dengan cara yang ma'ruf juga. Jangan mencegah yang munkar dengan cara munkar. Itu namanya cebok dengan ergot namanya. Cebok dengan ergot. Ma'ruf artinya apa? Di negara manusia ini ada, kalau kita menegakkan ma'ruf, munkar dengan cara apa? Yang sesuai dengan syariat. Yang sesuai dengan undang-undang yang ada selama bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu kewajiban kita. Itu bedanya dengan yang lain. Ya, Muhammadiyah itu tetap ya tunduk dan selalu memperhatikan, mengindahkan aturan-aturan berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu Pak. Ya, jadi ini menjadi penting. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu betul-betul memprogramkan. Muhammadiyah tidak hanya sekedar menjelaskan rahmat alamin, tapi Muhammadiyah mengimplementasikan dalam program-program. Tidak hanya narasi, tapi ada tindak lanjut. Ada program yang betul-betul konsep yang personal. Bagaimana Islam itu menjadi rahmat bagi sekalian. Kalau oleh karena itu Muhammadiyah ada masjid tabligh yang narasi yang menjelaskan dengan lisan dan kitabah, tapi ada juga masjid masyarakat yang dakwah bil hal wal amal. Ada yang dakwah bil lisan wal kitabah, seperti kita dulu masjid Pak. Sekarang saya dakwah saya bil hal wal amal. Hal wal amal gitu. Jadi itu Pak. Jadi Muhammadiyah ini semua itu adalah tujuannya untuk menuju ke masyarakat Islam yang benar-benarnya. Ya. Itu Pak. Jadi dakwah. Dan yang keempat apa? Tajdid itu pembaharuan. Tapi Muhammadiyah memahami tajdid itu dalam dua hal. Pertama dalam bidang-bidang ibadah dan akidah itu tajdid yang tajrid mujarradah. Tajdid itu ada pemurnian. Akidah dan ibadah itu harus dimurnikan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Al-Quran, yang dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah. Jadi oleh karena itu di Muhammadiyah ini soal-soal yang menyangkut akidah, soal-soal menyangkut dengan ibadah itu harus didukung oleh dalil-dalil yang qat'i, baik itu qat'i di dalam maupun qat'il ma'na. Yakin petunjuknya, dalilnya itu Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir, dan kalau artinya juga tidak ada syubhat, tidak ada keragaman dan pengertiannya. Itu akidah. Jadi tidak boleh. Jadi kalau misalnya nanti ada pula nanti orang Muhammadiyah yang bikin pembaharuan dalam ibadah, boleh Jumat online, itu Muhammadiyahnya nggak jelas. Ya walaupun dia orang tarjih Muhammadiyah, harus kita ingatkan itu. Di Muhammadiyah tidak ada tajdid dalam soal ibadah. Dalam soal ibadah itu berlaku kaidah al-asl fi ibadah at-tauqif al-ittiba. Asal beribadah itu tawakuf, tunduk, ditunggu, diam dan tidak mengusahakan apa-apa. Kalau sudah ada perintah, ittiba, ikut apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam soal ibadah. Tidak boleh kita membuat rekayasa. Misalnya saf jarang-jarang, misalnya pakai kursi, perempuan boleh kayak si PJ itu, ya si PG nama itu, tidak boleh itu. Itu sesat, itu jelas. Itu bukan khilafiyah, itu namanya inhiraf, penyimpangan dari ajaran agama. Itu penyesatan. Kalau ada orang mengatakan itu tidak sesat, itu orang tuanya sesat pula itu. Orang yang bilang itu tidak sesat, itu termasuk orang yang sesat juga itu. Itu jelas kesesatan.
Apalagi kalau dia demonstratif, kalau dia untuk sendiri oke. Tapi kalau dia demonstratif, mempublikasikan, mengajarkan, itu adalah perbuatan yang sesat. Doluna mudillun. Harus kita lawan sekalian. Apalagi, ya, saya tahu persis. Karena saya ini hidup sudah 3 tahun, Pak. Saya sudah pernah jadi ketua umum KAPI Cabang Kota. Maka aksi-aksi membubarkan PKI. Saya hidup juga di Orde Baru. Jawa Orde Baru. Si Panji Gumilang ini sudah ada NII. Negara Islam Indonesia. Dia sudah punya struktur dari presiden sampai ke bawah. Ada menteri-menterinya. Termasuk Saifuddin itu. Saifuddin Ibrahim itu salah satu menteri kehakimannya. Ya, si Panji Gumilang itu. Tapi karena dia berhentikan, buang tak masuk lagi, masuk Kristen ya. Nah, itulah hebatnya si Panji Gumilang. Tapi untuk Bapak jangan tak tahu, dia itu alumni Muhammadiyah. Alumni Muhammadiyah yang memalukan gitu. Ya, memalukan itu. Itu Pak. Sobrot. Jadi artinya itu. Jadi apa di Muhammadiyah itu harus jelas. Ya, harus jelas itu. Nah, ini. Jadi NII itu jelas Pak sekalian. Itu makar, jelas itu. Membentuk negara dalam sebuah negara itu makar. Ya, negara Islam Indonesia itu kan makar namanya. Itu tidak boleh sekalian. Itu namanya makar. Dan saya tidak tahu apakah sekarang ini dia hanya kena penistaan agama atau nggak ada orang yang menuntut. Kenapa? Ya, pasti negara mesti tahu, tentara tahu, polisi tahu. Dia ini adalah pendiri negara Islam. Ya, orang yang bicara negara saya di Indonesia ini, yang berpikir tentang bentuk negara dibubarkan, mestinya si Panji Gumilang ini harus ditangkap dan harus dibuat karena dia telah membuat makar bagi negara Republik Indonesia. Itu Pak. Ya. Jadi kita ini tajrid. Tajrid itu pemurnian dalam soal akidah ibadah. Dalam soal yang menyangkut muamalah duniawiyah atau umur dunia, maka kita ini adalah tajrid. Tajrid itu adalah pembaharuan. Dalam hukum asal dikatakan al-aslu fil asya ibahah hatta ata dalilu ala tahrimi. Hukum asal segala sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil mengharamkannya. Dalam urusan dunia ada koridor. Tilka hududullah fala ta'taduha. Ada batas-batas yang harus diperhatikan. Kita tidak boleh keluar dari batas-batas itu. Jadi tajdid bukan soal akidah ibadah, jangan ditajdid Pak. Nanti ada lagi kayak di supaya Indonesia Bisroni apa dulu namanya itu. Mau bikin sholat dengan bahasa Indonesia saja. Karena lebih khusyuk. Allah yang besar. Masya Allah. Kan kadang-kadang kalau pikir-pikir kan ya juga tuh Pak. Tapi tahu enggak Bapak? Salah satu keistimewaan Islam itu adalah versi ibadah yang sama. Di dunia ini di mana saja kita bisa berjamaah. Kenapa? Versinya satu. Rakaatnya sama, bacaannya sama. Dan kita boleh sholat di Cina, sholat di Australia, sholat di Amerika, sholat di mana saja. Sama. Dan inilah salah satu keistimewaan Islam. Tidak ada ibadah dunia ini, agama apapun yang satu versi ibadah. Lain daerah, lain bahasanya, lain gayanya, lain nyanyinya, lain caranya. Kalau bahasa dalam agama yang selain Islam. Kalau Islam itu sama Pak. Insya Allah kalau ada jamaah di bulan nanti sama juga itu. Cuma menghadapnya ke langit gitu kan. Karena apanya? Kabarnya di bumi ya. Kalau misalnya, ini kan kalau. Oke sekalian, ini tajrid. Tajrid itu dari mana tajrid? Pemurnian mengakidah dan ibadah. Kemudian dalam bidang umur muamalah adalah pembaharuan. Muhammadiyah dalam Al-Masailul Khamsah, dalam masalah 5 telah memberi mahiyal umur dunia. Apa yang umur dunia? Umur dunia itu lam yab'atsil anbiya li ajlih. Tidak diutus rasul untuk itu. Misalnya bagaimana supaya bikin rendang yang enak, jangan cari hadisnya, tidak ada itu. Saya bayar 1 miliar kalau ada, ya, membuat rendang enak. Kalau rendang enak, tanya sama saya, karena saya ini pengusaha kuliner, ya. Bagaimana bikin rendang yang enak, itu bukan urusan Rasulullah. Jadi bagaimana mengawinkan tanaman ketika Rasulullah lewat ada sahabat yang mengawinkan tanaman, tinggal dia bertanya, Rasulullah mengatakan, idza kana min amrikum faliya, urusan akidah ibadah itu sama saya. Wa idza kana min umuri dunyakum wa antum a'lamu bi umurikum. Jika urusan agama, urusan muamalah, urusan dunia, urusan kamu sendiri. Kamu yang lebih tahu bagaimana model baju yang bagus, pakai gamis, pakai jas campuran, boleh juga. Oke, jadi itu Pak. Jadi namanya itu apa? Yang tajrid. Dan yang kelima, Muhammadiyah itu bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah ini birokrasinya begini Pak.
Ya, kalau hal-hal yang sudah syar'i itu sudah jelas. Ya. Tapi kalau ada hal-hal yang itu belum jelas, maka Muhammadiyah itu kalau ada masalah yang belum ada ketentuan hukum bagi hukumnya, maka itu dari atas ke bawah. Lihat di Quran, dari Quran lihat sunnah, dari sunnah lihat di para pendapat para ulama. Muhammadiyah bermanhaj. Muhammadiyah tidak bermazhab, tapi artinya apa? Muhammadiyah menerima seluruh mazhab. Seluruh mazhab yang ada, termasuk mazhab arba'ah, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu semua diterima oleh Muhammadiyah. Dalam tarjih Muhammadiyah, pendapat-pendapat para mazhab dipertimbangkan menjadi pertimbangan dalil untuk menetapkan satu hukum. Jadi kita berlaku adil pada semua mazhab. Ada Muhammadiyah itu mengikuti Syafi'i, ada mengikuti pendapat Maliki, ada yang mengikuti pendapat Hambali, Hanafi. Kenapa? Karena semua para ulama itu kita anggap sebagai warasatul anbiya yang boleh kita ikutin sepanjang itu bisa kita yakini tidak bertentangan Quran dan As-Sunnah. Itu Pak. Nah, sekarang yang penting lagi Pak terakhir, karena kita ini bersumber dari Al-Quran Sunnah, itu tidak hanya slogan Pak. Ar-ruju' ila Quran Sunnah, kembali ke Quran Sunnah buat spanduknya. Tidak begitu Pak. Harus ada tindak lanjut. Ada program kita, bagaimana kita bisa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Caranya gimana? Caranya tentu mempelajari Al-Quran. Ada pengajian khusus. Ada pengajian khusus. Pengajian ranting, pengajian cabang, pengajian daerah, pengajian pimpinan. Harus ada. Untuk apa? Agar tahu dengan Quran dan Sunnah. Jangan kita urus Muhammadiyah, tapi tidak kenal Al-Quran. Akhirnya Muhammadiyah diurus dengan otak dan perasaan sendiri. Muhammadiyah harus diurus dengan Al-Quran. Ya, untuk pelaksananya ada anggaran rumah tangga, ada dokumen-dokumen persyaratan. Oleh karena itu Muhammadiyah bukan menurut apa yang dimau pimpinannya, tapi Muhammadiyah harus mengikuti ideologi, mengikuti dokumen resmi persyarikatan Muhammadiyah. Ada namanya tafsir muqaddimah, ada anggaran dasar, ada kepribadian, ada matang keyakinan cita-cita Muhammadiyah, ada namanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, ada Zawaidul Afkar Muhammadiyah. Semua itu adalah merupakan dokumen resmi yang harus dijadikan dan harus kita ketahui dan pimpinan harus ngerti. Itu ada gitu buku itu stable ini Pak. Buku itu stable ini setiap anggota Muhammadiyah pimpinan harus punya itu Pak. Sehingga ketika berpikir Muhammadiyah jangan dengan otak sendiri, tapi dengan dokumen resmi. Ada panduan yang perlu kita ikutin. Saya rasa itu Pak, cerita saya. Kalau cerita dengan Mubalik ini ada putus-putusnya Pak. Tapi kita bicarakan yang penting-penting saja. Di Muhammadiyah itu indikatornya paling tidak lima. Pertama persyarikatan, yang kedua gerakan Islam, yang ketiga dakwah amar ma'ruf munkar, yang keempat tajdid, yang kelima bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang tanya Muhammadiyah itu apa Muhammadiyah itu? Inilah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah persyarikatan, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, Muhammadiyah itu adalah dakwah amar ma'ruf munkar, Muhammadiyah itu adalah tajdid, Muhammadiyah itu adalah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya rasa sekalian itu aja yang dapat saya sampaikan. Ini tidak menggurui, cuma menyampaikan saja. Kalau menggurui itu orang semua sudah aktif Muhammadiyah lama ya. Kalau mau sudah lama di Muhammadiyah, saya diajarin lagi Muhammadiyah kan. Artinya sudah paham, cuma ini cuma sekedar mengingat-ingatkan. Takut lupa gitu aja. Karena kita ini manusia ini suka pelupa Pak. Ada orang yang malah lupa bahwa dia manusia, lupa dia. Lupa dia manusia, maka dikerjakan pekerjaan yang bukan kerja manusia. Itu karena dia lupa tuh Pak. Lupa bahwa dia manusia. Nah, tapi kalau kita sadar bahwa kita manusia, kita akan mengerjakan sesuatu yang pantas dikerjakan oleh manusia. Oke sekalian, saya rasa itu saja. Andai kata ada kebenaran saya sampaikan, tapi Bapak-Bapak Ibu sekalian ada yang agak tersinggung, tolong saya dimaafkan. Saya tidak minta maaf, ya. Dimaafkan aja. Karena ada ayatnya minta maaf, tidak ada. Ayatnya ada fa'fu wasfa'u, maafkan itu ada. Coba cari Bapak sekalian, ada enggak ayat minta maaf? Tidak ada. Minta ampun ada, ya. Minta ampun. Wasyairu. Jadi kalau ada Bapak yang tersinggung oleh karena saya, maafkan sendiri. Kalau Bapak tidak mau maafkan, terserahlah. Ya. Kita nanti bertemu di akhiratnya. Oke, itu aja sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrullah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.